Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis penganggaran piutang pada laporan keuangan. Saya Nazla Firunisa dengan nomor induk mahasiswa 632400518 akan memulai dengan penjelasan mengenai pengertian piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa, tetapi pembayarannya baru akan diterima pada waktu yang telah disepakati. Piutang merupakan salah satu aset lancar yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan arus kas perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan piutang yang baik dapat membantu kelancaran operasional perusahaan. Sementara itu, anggaran piutang adalah rencana yang disusun perusahaan untuk memperkirakan jumlah piutang yang akan timbul serta kapan piutang tersebut dapat ditagih dalam suatu periode tertentu. Penyusunan anggaran piutang biasanya didasarkan pada anggaran penjualan kredit, kebijakan kredit perusahaan, dan pola pembayaran pelanggan. Dengan adanya anggaran piutang, perusahaan dapat memperkirakan kapan kas akan diterima sehingga dapat merencanakan kebutuhan dan penggunaan dana dengan lebih baik. Kemudian ada tujuan dari penganggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang memiliki beberapa tujuan, yaitu memperkirakan jumlah piutang yang akan dimiliki perusahaan pada periode tertentu. Kedua, memperkirakan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang. Ketiga, membantu perusahaan untuk merencanakan kebutuhan modal kerja. Keempat, mengurangi risiko keterlambatan pembayaran piutang yang tidak tertagih. Yang terakhir, yaitu menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan penjualan kredit. Selain memiliki tujuan, penganggaran piutang juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu sebagai alat perencanaan penerimaan kas perusahaan, yang kedua sebagai pengendalian terhadap piutang yang belum tertagih, ketiga sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kredit dan penagihan, yang terakhir untuk membantu manajemen menjaga likuiditas perusahaan agar operasional tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang serta pembahasan mengenai studi kasus. Semua, perkenalkan nama saya Putri Ayu Hardiani dengan nomor NIM 632404888. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Volume barang yang dijual secara kredit memiliki beberapa poin mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran piutang. Yang pertama adalah standar kredit, yang kedua jangka waktu kredit pemberian potongan, lalu yang ketiga pembatasan kredit, yang keempat kebijakan penagihan piutang, yang kelima penyusunan anggaran piutang usaha. Penyusunan anggaran piutang usaha tersebut merupakan tanggung jawab divisi kredit di mana di bawah manajemen keuangan dan bekerja sama dengan menyusun anggaran piutang. Selanjutnya kita masuk pada pemecahan masalah yang terjadi pada PT XYZ, mempersiapkan rencana tahunan, data yang dimiliki dalam triwulan atau bulanan serta informasi sebagai berikut. Yang pertama, rencana penjualan 7% dari tunai, Januari seharga 90.000, Februari seharga 85.000, Maret dengan harga 85.000, triwulan 2 dengan harga 250.000, triwulan 3 dengan harga 230.000, triwulan 4 dengan harga 300.000. Poin kedua, piutang yang tertagih setelah dikurangi piutang tak tertagih sebesar 75% pada bulan penjualan, lalu 15% sebulan berikutnya, dan 10% pada bulan berikutnya. Untuk triwulan, sebesar 90% pada triwulan terjadi penjualan dari 10% pada triwulan berikutnya. 3 saldo awal tahun. Yang keempat, yaitu piutang sebesar 20.000 ditagih seharga 5.000 pada triwulan kedua, ditagih 7.000 triwulan keempat. Yang keempat, kita masuk cadangan piutang ragu-ragu dengan besar 7.000 dan berikutnya 1%. Selanjutnya, poin kelima, diminta anggaran piutang. Maka akan dilanjutkan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yuliana dengan NIM 632400029. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran piutang pada PT XYZ. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam perhitungannya. Nah, untuk yang pertama yaitu pada soal diketahui bahwa 70% penjualan dilakukan secara tunai dan 30% dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, setiap total penjualan harus dibagi dengan penjualan tunai dan penjualan kreditnya. Nah, untuk selanjutnya kita mengambil contoh pada bulan Januari saja, yaitu total penjualannya sebesar Rp90.000. Maka untuk penjualan tunainya yaitu 70% dikali Rp90.000, hasilnya yaitu Rp63.000. Sedangkan untuk penjualan kreditnya yaitu 30% dikali 90.000 sama dengan Rp27.000. Nah, angka Rp27.000 inilah yang nantinya akan menjadi piutang perusahaan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menghitung estimasi bad debt. Di soal diketahui bahwa terdapat estimasi bad debt sebesar 1% dari penjualan kredit. Maka
angka 1% inilah yang digunakan untuk mengurangi penjualan kredit sehingga diperoleh piutang neto atau piutang yang diperkirakan dapat ditagih. Nah, untuk pada bulan Januari, penjualan kreditnya sebesar 27.000. Untuk perhitungannya 1% dikali 27.000 hasilnya Rp270. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu sama dikalikan dengan 1% ini. Nah, selanjutnya menghitung piutang neto. Piutang neto adalah piutang yang diperkirakan benar-benar dapat ditagih oleh perusahaan. Dengan rumus yaitu piutang neto sama dengan penjualan kredit dikurangi estimasi bad debt. Nah, untuk bulan Januari 27.000 dikurangi Rp270 sama dengan Rp26.730. Sedangkan untuk Februari 25.500 dikurangi Rp255 hasilnya sama dengan Rp25.245. Nah, untuk selanjutnya perhitungannya tetap sama sesuai dengan rumusnya. Nah, piutang neto inilah yang digunakan untuk menghitung penerimaan piutang. Nah, untuk langkah selanjutnya menyusun anggaran piutang. Nah, pada soal dijelaskan bahwa untuk penjualan bulanan 75%-nya ditagih pada bulan yang sama, 15% ditagih pada bulan berikutnya, dan 10% ditagih untuk 2 bulan seterusnya. Sedangkan untuk penjualan triwulan, 90% ditagih pada triwulan yang sama, dan 10% ditagih pada triwulan berikutnya. Nah, untuk piutang neto Januari kan sebesar Rp26.730, maka 70% dikali Rp26.730 hasilnya Rp20.048. Nah, 15% dikali Rp26.730 hasilnya Rp4.010, dan sebesar 10% ditagih pada Maret yaitu 10% dikali Rp26.730 hasilnya Rp2.673. Nah, untuk perhitungannya sama untuk selanjutnya. Nah, untuk piutang triwulan 4 di sini piutang netonya sebesar Rp89.100. Nah, 90% ini dikali Rp89.100 hasilnya kan Rp80.190. Nah, sedangkan untuk sisanya 10% akan ditagih pada tahun berikutnya sehingga tidak dimasukkan ke dalam anggaran tahun ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung total penerimaan piutang pada setiap periodenya. Nah, di sini ada pada bulan Januari penerimaan piutangnya berasal dari piutang Januari saja sebesar Rp20.448. Sedangkan pada bulan Februari penerimaan piutang berasal dari 15% piutang Januari, 75% piutang Februari sehingga hasilnya Rp22.944. Nah, dengan cara yang sama diperoleh total penerimaan piutang pada periode-periode berikutnya sesuai dengan tabel anggaran piutang. Nah, informasi ini sangat penting bagi perusahaan untuk merencanakan kegiatan operasional dan mengelola keuangan dengan baik. Saya Siti Ramawati dengan NIM 63240450. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa penganggaran piutang tidak hanya digunakan untuk menghitung jumlah piutang yang akan diterima perusahaan, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Sebaliknya, apabila pengelolaan piutang kurang baik, maka hal tersebut dapat mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Pertama, dampaknya terhadap neraca. Piutang usaha merupakan salah satu aset lancar perusahaan. Apabila penjualan kredit meningkat, maka saldo piutang pada neraca juga akan bertambah. Namun, jika terdapat piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih, maka perusahaan harus membentuk cadangan kerugian piutang sehingga nilai aset lancar menjadi berkurang. Selain itu, rendahnya perputaran piutang juga menyebabkan sebagian modal kerja tertahan dalam bentuk piutang. Lalu yang kedua, dampaknya terhadap laporan laba rugi. Piutang yang tidak tertagih akan dicatat sebagai beban kerugian piutang. Selain itu, biaya yang dikeluarkan perusahaan